memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Mengenai Rafli, itu tidak tahu menau dengan masalah ini. Itu saya garis bawain. Rafli itu tidak tahu menau. Kenapa saya katakan? Karena awalnya ini menurut Rafli ya, mereka ini kan waktu itu mau menikah, jadi masih pacaran, masa pacaran. Ketika itu mengenai apa yang sedang viral ya sekarang ini, mengenai kasus CPNS, dugaan apa, sebentar, sorry, stop dulu. Ya sekarang sebentar ya, mengenai laporan dari Ibu Agustin kepada OI dan Rafli yang dilaporkan dugaan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dan atau 263 KUHP tentang penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat-surat. Jadi begini. Ini yang saya dapat informasi dari OI bahwa ada untuk pencalonan CPNS ya. Jadi dia itu memang bicara dengan Ibu Agustin. Jadi ini ada calon kalau mau masuk PNS, CPNS itu dia ada melakukan pelatihan. Nah, ini menurut OI gitu, dia menawarkan seperti itu. Terus dengan saya lupa berapa ininya lah biaya untuk calon-calon itu. Tahu saya itu 25 juta per orang gitu. Tetapi di dalam pemberitaan itu beragam macam ya, ada 25, ada 50, ada 100, itu informasinya seperti itu. Sehingga sampai mencapai 9,7 laporannya ya, 9,7 miliar. Dan 225 orang ya ikut di dalam ini peserta ini ikut dalam jadi itu menurut Ibu Agustin. Nah, tetapi kalau menurut OI dia tidak pernah berhadapan langsung dengan orang yang 225 orang itu. Ya kan? Dia hanya bicara dengan Ibu Agustin ini. Nah, sekarang yang berkembang seolah-olah OI semuanya. Nah, pertanyaannya Ibu Agustin ini dia itu kan seorang guru. Ya kan? Seorang guru harusnya bisa mendidik anak muridnya ataupun siapapun, apalagi dia guru ya, bisa mendidik lah. Kenapa dia mendengar OI begitu, dia bisa menawarkan kepada keluarga-keluarganya yang ada 16 orang, itu menurut dia kan ada 16 orang. Yang seharusnya dia tidak perlu untuk menyuap atau menjanjikan untuk orang bisa lulus menjadi PNS. Kan beritanya seperti itu kan. Ada informasinya ya mengenai bahwa OI itu ada message ke siapa? Ke Ibu Agustin. Anggaplah itu benar. Artinya dia hanya menawarkan kepada Ibu Agustin. Tetapi tidak pernah menawarkan kepada 16 orang atau 225 orang yang dikatakan yang ikut serta di dalam ini. Dalam hal ini artinya Ibu Agustin melakukan turut serta melakukan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan, ya kan? Dan ini termasuk dalam gratifikasi karena ini kan CPNS kan, calon pegawai negeri. Nah, artinya gratifikasi siapapun yang menyuap ataupun yang menerima suap itu pidana pasal 5. Nah, jadi ini ya Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu pasal 5.
Jadi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, dipidana, pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta setiap orangnya. Jadi ini harus kita buka semuanya. Baik itu penyuapnya yang 250 orang yang menyuap ini, termasuk 16 orang juga yang keluarga Ibu Agustin, termasuk Ibu Agustinnya juga. Karena dalam hal ini Ibu Agustin terlalu banyak yang mereferensi orang-orang ini. Turut serta juga ya? Turut serta dianya. Dan berarti dia berkolaborasi dalam kejahatan, ya kan? Nah, saya pernah ada mendengar ya berita bahwa Ibu Agustin mengatakan dia tidak pernah menerima uang seperak pun, sepeser pun dia bilang. Faktanya, ini baru sebagian yang saya dapat buktinya. Sekarang kita lagi buka semua rekeningnya OI dan Rafli, semua yang ada, dari yang BNI, ada yang BRI, ada yang BCA, itu kita lagi print. Nah, ini ada sebagian yang saya dapat, itu Ibu Agustin ada menerima uang. Bisa saya lihat, Dian? Ini baru sebagian ya. Sambil ditunjukin ke kamera. Ya, ini Ibu Agustin, coba lihat ya. Ibu Agustin, ini 2 juta. Nah, dibuka lagi, ini totalnya 127 ya, 127 juta. Jadi banyak, total ini yang saya total semuanya, ini kita total 127 juta. Dari 8 bulan 1 sampai 13 bulan 7. Orang-orang ini. Nah, ini perintah daripada Ibu Agustin. Jadi artinya Ibu Agustin ini terlibat di dalam permasalahan dugaan penipuan dan penggelapan. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang melakukan bujuk rayu kepada calon-calon PNS ini adalah siapa? Anggaplah OI melakukan SMS yang Mbak katakan itu kan, bahwa yang ditunjuk WhatsApp ya, yang ditunjukkan oleh Ibu Agustin, anggaplah itu benar. Tetapi OI hanya mengatakan kepada Ibu Agustin, tidak kepada orang yang banyak ini. Ibu Agustin yang merekrut. Tidak mungkin Ibu Agustin tidak menerima keuntungan kalau dia tidak menerima keuntungan dari semua ini. Faktanya ini semua yang sudah ditransfer 212.970 juta. Nah, nanti ini kan baru dugaan. Nanti kita buktikan di pengadilan. Jadi siapa yang melakukan ini? Kalau saya bilang semuanya ini kena. Kalau benar ini OI kena, misalkan OI melakukan kesalahan ini, artinya OI tidak melakukan ini sendiri. Berarti berkolaborasi secara terorganisir ya. Yang terutama yang banyak berperan adalah Ibu Agustin ini. Nah, dia yang merekrut orang banyak. Sehingga orang banyak yang dirugikan. Kan begitu? Ya. Oke, ya lanjut. Jadi mungkin OI bisa menjelaskan nggak sih ke Ibu sebenarnya uang yang ditransfer ke Ibu Titin sebanyak itu, Ibu Agustin sebanyak itu, uang apa jadi? Menurut OI itu uang pelatihan. Dia menawarkan untuk pelatihan untuk masuk CPNS. Bukan PNS ya, CPNS, bukan PNS ya, CPNS. Dan itu OI mengatakan bahwa satu orang itu 25 juta biayanya. Dan itu dilakukan pelatihan itu. Nah, saya lupa ya di mana ininya. Kalau nggak salah apa Bidakar apa gitu. Saya lupa persis tempatnya.
Cuman pelatihan itu sudah dilaksanakan. Nanti kita tanya Oi lah ya. Oke Bu, menurut dari pengacara sana ya, 25 kan sampai 165 juta. Itu kalau Apa? cash Bisa- ke Oi ditransfer ke Rafli. Itu Gimana? Ibu bisa jelasin Gimana? uang menurut mereka itu gimana? uang yang bayar untuk jadi PNS itu kalau uangnya cash diserahkan ke Oi, kalau uangnya ditransfer melalui rekeningnya Rafli. Apakah Rafli juga ikut berperan Nah, apa seperti ya ini saya luruskan. Mengenai Rafli itu tidak tahu menau dengan masalah ini. Itu saya garis bawain. Rafli itu tidak tahu menau. Kenapa saya katakan? Karena awalnya ini menurut Rafli ya, mereka ini kan waktu itu mau menikah, jadi masih pacaran, masa pacaran. Ketika itu Oi minta untuk dibuka rekening untuk bersama lah gitu. Jadi Rafli ini buka rekening atas nama Rafli ya kan, dan rekening itu dipegang oleh Oi, ATM-nya, M-bankingnya, karena agar maksudnya Oi ini katanya Rafli ya, agar uangnya jangan kemana-mana gitu loh, biar Oi juga tahu, karena ingin terbuka lah ya seperti itu. Jadi semua baik ATM, buku sampai M-banking itu semua yang pegang Oi. Nah di perjalanan ada tagihan-tagihan dan ada berita begini, itu Rafli kaget gitu loh, karena memang benar-benar tidak tahu dengan masalah ini gitu. Jadi kalau sampai di kantornya dibawa, iya sampai ya stres juga ya, sampai dibawa ke kantor, ya itulah akibat percaya, karena nggak ada tuh pikiran dia yang enggak gitu terhadap calon istrinya saat itu gitu. Kemudian setelah uang terkumpul, Oi dan tim membuat seremonial di Bidakara. Didata, diberikan 3 surat, pengangkatan, nota dinas, dan NIP serta tanggal mulai bekerja. Nah itu gimana tuh? Nah itu saya kurang tahu ya. Coba nanti saya tanyakan, karena saya baru dapat ini informasinya seperti ini. Ya, nanti akan kita jawab, nanti kita tanyakan. Kalau kondisi Oi sekarang seperti apa sih? Kondisi Oi jelas stres lah ya. Jelas stres karena pemberitaan ini juga sangat memukul keluarga juga, terutama ibunya, Ibu Nia Daniati. Kenapa saya katakan? Karena ini permasalahan Oi yang dibawa-bawa Ibu Nia, ya kan? Oi ini kan sudah dewasa, ya kan? Udah pernah menikah, artinya udah dewasa gitu, bukan tanggung jawabnya Ibu Nia lagi. Nah yang anehnya Ibu Agustin ini pernah satu kali itu Nia itu pernah telepon saya, dia diikutin oleh Ibu Agustin, dan itu seperti itu perbuatan tidak menyenangkan sekali saat itu. Perbuatan tidak menyenangkan sekali. Kenapa saya katakan? Karena saat itu Ibu Nia itu lagi kalau nggak salah tuh mau ke sekolah untuk daftarkan anaknya gitu ya, Angga. Datang Ibu Agustin ini dengan berapa orang mengatakan bahwa ini Oi ada begini harus dibayarkan. Dia nggak tahu cerita ini. Artinya minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Nah sekarang pertanyaannya, apa waktu pertama pernah bertemu nggak dengan Nia atau pernah omongan dengan Nia? Kan tidak pernah. Tiba-tiba minta pertanggungjawaban 15 miliar saat itu. Nah sekarang laporannya 9,7. Waktu itu dia bicara 300 orang. Jadi simpang siur. Dan informasi dari tim kita yang namanya Erles waktu itu yang menanganin di lapangan, diminta kepada Ibu Agustin, mana 225 yang memberikan uang ikut serta di dalam ini, siapa-siapa namanya, terus mana apa yang katanya ada MOU atau apalah, pokoknya data lah semua kita diminta sama Pak Erles, tapi sampai sekarang tidak pernah diberikan. Gitu. Artinya Ibu menduga ada yang ditutupi juga dari Ibu? Ya, saya menduga ini ada suatu kerjasama gitu loh antara Oi dengan ibu ini, Ibu Agustin.
saya tidak tahu apa kerjasamanya. Karena Ibu Agustin selalu mengatakan dia tidak dapat apa-apa, tidak pernah nerima uang seperak pun, sepeser pun. Tapi faktanya ada. Di sini saya udah mulai curiga, berarti ini OI tidak sendiri, berarti berkolaborasi. Jadi saya minta aparat hukum, terutama kepolisian, buka tuntas semua orang yang menyuap dan yang disuap. Karena ini satu kejahatan yang luar biasa dan melibatkan banyak dan melibatkan banyak orang. artinya di sini ibu tidak juga terlalu melindungi atau membela. Oh enggak, kita sih kita sebagai tim kuasa hukum, kita kalau OI bersalah, ayo buka gitu loh. Iya. Kooperatif. Siapa ini pelaku-pelakunya? Kita buka semuanya. Jadi kita juga tidak melindungi satu kejahatan gitu loh. Tapi ayo kita buka semuanya. Biar semuanya terang, benderang siapa pelakunya, siapa semuanya ini. Mungkin ibu pernah mendengar salah satu juga atas nama Eki yang pada saat itu dia mengaku disuruh OI untuk menyamar sebagai Budi, berperan dalam kegiatan di Gedung Bidakara pada saat itu. Oh, saya belum tahu itu. Nanti mungkin pengembangan nanti dalam penyidikan polisian mungkin nanti akan terbuka itu. Soalnya kita belum tahu, ini baru tahu dari Mbak. Kalau OI sendiri sebenarnya ada apa aja sih yang disampaikan, mungkin kenapa OI nggak berani tampil di media? Bukan nggak berani. Kan sudah Bukan nggak berani. Justru OI itu mau bicara. Tapi kita tim kuasa hukum melarang dia untuk bicara. Kenapa? Karena kita minta bukti-bukti dulu. Semua data-data yang dia milikin baru bicara. Karena takutnya bias, karena ini jadi konsumsi publik gitu loh. Takutnya kemana-mana. Nah kita fokus kepada hal ini gitu. Tentang pernyataan OI ini Bu, yang bilang sudah 4 tahun dia ternyata masukin orang untuk jadi PNS. Apa ada cerita dari OI? Nggak ada. Setahu saya sih info dari OI itu di 2019 kan untuk CPNS. Hanya itu aja. Jadi calon CPNS dia mengatakan melakukan pelatihan-pelatihan dan dia tidak menjamin untuk masuk, itu menurut dia. Tetapi kan Mbak tadi mengatakan bahwa ada WA chat dari ibu itu, Ibu Agustin. Oke, saya baca. Oke, anggaplah itu benar, ya kan? Artinya Ibu Agustin ini turut serta dalam masalah ini karena dia merekrut semua orang itu gitu. Karena OI tidak pernah membujuk rayu kepada 225 orang itu, katanya dia tidak kenal. Iya. Gitu. Ada saksi nggak sih Bu dari pihak OI yang mungkin bisa meringankan kasus ini? Ada. Nanti kita ini di kepolisian lah, di kepengadilan nantinya ya kita hadirkan. Jadi kayaknya nggak perlu lah kita bawa, berarti kan kita membuka masalah ini ke publik. Ini cuman hanya karena ini sudah jadi konsumsi, kita jawab gitu loh, seperti itu. Iya, pokoknya kita lagi tim kuasa hukum lagi menyusun semua data-data yang ada mengenai kasus ini. Gitu. Rafli sendiri gimana sih Bu? Mungkin tanggapannya, karena kan dia menurut keterangan dari Humas Ditjenpas akan terancam juga diberhentikan. Saya kurang tahu itu. Mungkin ada komunikasi atau saya Rafli ikut diperiksa juga nanti atau seperti apa? Belum tahu. Belum, ya saya hanya baru berbicara dengan OI ya, gitu. Langkah yang akan diambil ke depan seperti apa? Sudah ada rencana untuk lapor balik mungkin? Ya, untuk lapor balik ke Ibu Agustin itu ada. Itu jelas kita akan laporkan. Karena dalam hal ini ada petunjuk Ibu Agustin terlibat di dalam hal ini gitu. Jadi ya nanti tunggu kita kabarin ya. Oke. Katanya kabarnya nih ada beberapa aset-aset OI yang juga sudah dijual untuk menutupi ini. Aset-aset OI. Saya sih selama saya tahu OI
nggak punya aset dia. Jadi kalau dibilang OI ada aset, kita bingung gitu loh. Artinya ibu apa adanya ya berbicara Iya, ini ya. karena saya kan OI ini udah kayak sama dengan anak saya gitu loh. Karena kan saya dari kecilnya OI kan saya tahu gitu, dari dulu sama almarhum kan deket juga, kita semua udah sama Mbak Nia kan udah kayak saudara gitu, kayak keluarga. Nah, Ya. Nia sendiri gimana sih mungkin keadaannya sekarang atau jadi curhat ke Bu Susan? Ya, yang jelas Mbak Nia shock lah ya, nggak nyangka ada seperti ini, hal-hal seperti ini. Tapi udah, Bu Nia pasrah kepada Allah. Jadi semuanya diserahkan pada Allah. Kalau itu memang OI bersalah, ya OI bertanggung jawab atas kesalahannya. Kalaupun ini tidak, ya dikelirkanlah nama baiknya, kan seperti itu. Jadi air mengalir aja. Ada tambahan? Bu, mungkin ada pesan untuk Bu Agustin atau tim pengacara yang mengaku sebagai korban-korban? Ya kita tunggu aja nanti untuk mereka gitu. Kita tunggulah laporan berikutnya, lapor baliknya OI aja. Gitu, kita lagi nunggu dokumen-dokumen kita lah, kelengkapannya. Ya itu aja. Jadi tolong kayak misalkan ke siapa, Ibu Agustin, berhati-hatilah kalau berbicara, apalagi Ibu Agustin itu kan seorang guru. Guru seharusnya mendidik anak muridnya, mendidik kepada masyarakat. Janganlah memberi contoh hal-hal yang seperti ini tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena dia melakukan ini turut serta. Dia membujuk rayu segitu banyaknya orang untuk masuk, termasuk keluarganya sendiri yang 16 orang itu. Yang dikatakan dia 16 orang tertipu. Kalau enggak tertipu dari OI kan enggak langsung ketemu dengan orang yang 16. Ini kan bujuk rayu ibu ini, Ibu Agustin. OI ini hanya dengan Ibu Agustin ya? OI hanya dengan Ibu Agustin. Tapi karena berkembang sampai banyaknya, ya itu tanggung jawab Ibu Agustin. Gitu. Jadi Ibu Agustin ini tidak mencontohkan hal-hal yang baik kepada masyarakat, kepada muridnya, kepada siswanya, semua. Kenapa saya katakan begitu? Karena Ibu Agustin adalah seorang guru. Harusnya dia mendidik yang benar. Jangan ikut menyuap. Ya kan? Ini kan mengajarin orang menyuap agar dapat masuk PNS secara yang tidak baik. Iya, betul. Harusnya dia ngajar dong. Ajarin anak-anak bagaimana caranya bisa lulus di PNS. Belajar. Ikut yang normal. Gak usah main-main suap-suap, main-main belakang begitu. Ini kan sudah gak zamannya lagi. Gitu. Harusnya dibuang lah yang hal-hal seperti itu.